Salam sejahtera untuk kita semuanya dan salam sehat. Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menjelaskan materi dari mata kuliah manajemen operasional, yaitu perkembangan manajemen pengendalian mutu dan pengendalian mutu modern, dengan dosen pengempu Dr. Imelda W.J. Ogi, SEMM. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Karen Irene Sengke, mahasiswa program studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Samratulangi. Sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi ini, alangkah lebih baiknya kita mengetahui dulu apa pengertian dari mutu itu sendiri. Pengertian mutu menurut American Society for Quality yang dikutip oleh Heiser dan Render dalam Muhaimin tahun 2012, kualitas atau mutu adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari produk atau jasa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tampak jelas maupun tersembunyi. Para ahli yang lainnya juga mempunyai pendapat yang berbeda tentang pengertian mutu. Di antaranya adalah menurut Sunardi dan Primastiwi tahun 2015, dalam bukunya yang dikemukakan oleh Albert dan Griffin, The American Society of Quality, mendefinisikan mutu sebagai kombinasi dari karakteristik-karakteristik barang atau jasa yang memiliki kemampuan untuk memuaskan kebutuhan. Menurut Ahmad tahun 2020, mutu dari sudut pandang produsen adalah sebagai derajat pencapaian spesifikasi rancangan yang telah ditetapkan. Sedangkan dari sudut pandang pemakainya sendiri adalah diukur dari kinerja produk, suatu kemampuan dari produk untuk memuaskan kebutuhannya. Perkembangan manajemen pengendalian mutu dan pengendalian mutu modern dapat dilihat pada gambar yang tampil pada saat ini, bagaimana perbedaan produk masa lalu dan produk pada masa sekarang atau produk modern, di mana produk-produk masa lalu itu dapat dicontohkan dengan bangunan-bangunan seperti Machu Picchu di Peru, The Great Wall yang ada di Cina, ataupun Candi Borobudur yang ada di Indonesia. Perkembangan teknologi yang terus berkembang dari tahun ke tahun membuat manusia semakin hari semakin dapat meningkatkan kualitas dalam suatu produk. Dapat dilihat pada contoh yang tertera pada gambar berikut ini, bahwa produk-produk modern saat ini sangat berkembang dengan pesat. Contohnya adalah saat ini manusia sudah bisa menciptakan kapal pesiar dengan kualitas-kualitas terbaik, menciptakan pesawat, bahkan alat-alat teknologi yang semakin hari semakin berkembang. Nah, bagaimana cara membuat bangunan dan produk-produk yang bagus dan bermutu tersebut? Apa yang dilakukan sehingga dapat menghasilkan bangunan atau produk yang bermutu atau berkualitas seperti yang tertera pada contoh gambar di atas? Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa mutu atau kualitas itu sendiri adalah derajat karakteristik yang melekat pada produk yang mencukupi persyaratan atau keinginan. Sedangkan manajemen mutu itu sendiri adalah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari produk atau jasa yang diberikan organisasi. Nah, ini adalah perkembangan manajemen pengendalian mutu dan pengendalian mutu modern dari tahun ke tahun. Pandangan organisasi terhadap mutu produk telah mengalami evolusi. Secara rinci, konsep mutu dibagi atas 5 tahap menurut Catap tahun 1996 sebagai berikut. Yang pertama adalah inspeksi atau inspection. Ini terjadi rentan tahun 1920 sampai 1939, di mana konsep mutu modern dimulai pada tahun 1920-an. Kelompok mutu utama adalah bagian inspeksi. Selama produksi, para inspektor mengukur hasil produksi berdasarkan spesifikasi. Bagian inspeksi tidak independen. Biasanya mereka melapor ke bagian produksi. Hal ini menyebabkan terjadinya perbedaan kepentingan.
Jika bagian inspeksi menolak hasil dari satu alur produksi yang tidak sesuai, maka bagian produksi berusaha meloloskannya tanpa mempedulikan mutu. Nah, dalam tahap inspeksi pada tahun tersebut, yaitu tahun 1920 sampai dengan 1939, belum banyak pilihan produk. Posisi pelanggan masih lemah untuk memilih produk-produk yang ada di pasaran. Selanjutnya dimulai metode pengecekan produk barang yang akan dijual dikenal sebagai metode pengendali mutu tradisional. Menurut Walter Stewart tahun 1924, bagan kendali kontrol atau control chart untuk mengetahui mutu produk yang dihasilkan dengan cara inspeksi pada sampel barang. Selanjutnya kita melanjut pada tahun 1940 sampai 1959, di mana pada zaman ini, pada saat tersebut, dikenal dengan istilah dengan nama pengendalian mutu. Nah, pada tahun 1940-an, kelompok inspeksi yang tadi disebutkan pada slide sebelumnya, pada rentan waktu tersebut, itu berkembang menjadi bagian pengendalian mutu atau yang dikenal dengan quality control. Hal ini diawali atau dipicu dengan terjadinya Perang Dunia Kedua yang mengharuskan produk militer bebas cacat. Mutu produk militer menjadi salah satu faktor yang menentukan kemenangan dalam peperangan, dan tentu saja ini membutuhkan quality control yang maksimal karena produk ini harus bebas cacat. Mutu produksi harus diantisipasi melalui pengendalian yang dilakukan selama proses produksi. Tanggung jawab mutu dialihkan ke bagian pengendalian mutu atau quality control yang independen. Bagian pengendalian mutu memiliki otonomi penuh dan terpisah dari bagian produksi. Jadi pada masa ini sudah dimulai untuk memastikan kualitas suatu produk itu ditangani oleh bagian tersendiri, yaitu bagian quality control yang tentu saja terpisah dengan bagian produksi. Pada tahun 1950, W. Edward Deming yang biasa dikenal dengan Bapak Pengendalian Kualitas Modern menekankan pada pengendalian mutu, keseragaman produk, dan pengurangan aktivitas. Inspeksi dengan kontrol statistik atau statistik kontrol dalam proses produksi dan perbaikan kualitas atau mutu produk. Dengan teori 14 butir untuk manajemen dan menumbuhkan budaya mutu. 14 butir tersebut adalah yang pertama, menciptakan tujuan demi perbaikan produk atau jasa. Kedua, adopsi filosofi baru untuk peningkatan mutu. Ketiga, hentikan ketergantungan pada inspeksi massal. Keempat, akhiri kebiasaan melakukan hubungan bisnis hanya berdasarkan harga dan menganjurkan membangun hubungan jangka panjang dengan para pemasok. Kelima, perbaiki sistem produksi dan jasa secara konstan dan terus-menerus. Keenam, lembagakan metode pelatihan yang modern. Selanjutnya yang ketujuh, lembagakan kepemimpinan. Gunakan asumsi bahwa pekerja bertujuan melakukan pekerjaannya sebaik mungkin dan pemimpin membantu pekerja mencapai potensi yang maksimal. Kedelapan, hilangkan rasa takut. Karyawan harus merasa aman agar mutu dapat dikejar secara sukses di tempat kerja. Kesembilan, pecahkan hambatan di antara staf antar departemen yang dapat menurunkan produktivitas. Ke-10, hilangkan slogan, nasihat dan target untuk pegawai, sebaliknya dilakukan perbaikan secara berkesinambungan atau continuous improvement. Ke-11, hilangkan kekuatan numerik. Ke-12, hilangkan hambatan terhadap kebanggaan keterampilan kerja. Sebaliknya, beri bantuan untuk mengatasi hambatan yang muncul dari peralatan material dan pelatihan yang kurang memadai. 13, bangun lembaga dan program pendidikan dan pelatihan yang kokoh untuk pendidikan dan pengembangan diri. Dan yang ke-14 adalah lakukan transformasi. Selanjutnya kita beralih atau berlanjut
pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1979 yang pada tahun ini disebut dengan jaminan mutu atau quality assurance. Pengendalian mutu yang berkembang menjadi jaminan mutu atau quality assurance. Bagian jaminan mutu atau quality assurance difokuskan untuk memastikan proses dan mutu produk melalui pelaksanaan audit operasi, pelatihan, analisis kerja teknik, dan petunjuk operasi yang untuk peningkatan mutu. Jaminan mutu atau quality assurance bekerja sama dengan bagian lain yang bertanggung jawab penuh terhadap mutu kinerja masing-masing bagian. Selanjutnya, mulai dari tahun 1980 sampai dengan saat ini, dikenal dengan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Total Quality Management seperti yang kita tahu bersama menganut sistem atau pola PDCA, yaitu Plan, Do, Check, Action, di mana pada saat kita akan mengetahui atau memeriksa kualitas dari suatu produk, kita melakukan PDCA itu sendiri, yaitu Plan merencanakan, kemudian Do melakukan apa yang sudah kita rencanakan, kemudian mengecek hasil dari apa yang sudah dikerjakan tersebut, kemudian act ataupun action, yaitu menggali lagi atau mengeksplor lagi apa yang bisa diperbaiki dari siklus ini dan kemudian mengembangkannya lagi menjadi sesuatu yang lebih baik. Dijabarkan pada tahun 1980, Genik Taguchi, yaitu model Taguchi yang berisi konsep robust, desain, dan fungsi kehilangan dalam mutu. Pada tahun 1990, Frederick Taylor, father of scientific management dan terkenal dengan teorinya time and motion study, memperkenalkan manajemen mutu terpadu atau total quality management itu sendiri. TQM digunakan dalam manufaktur, pendidikan, pemerintahan, dan industri jasa, juga program-program NASA. Dalam pengertian manajemen mutu, ternyata bukan hanya fungsi produksi yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap mutu. Dalam hal ini, tanggung jawab terhadap mutu tidak cukup hanya dibebankan kepada suatu bagian tertentu, tetapi sudah menjadi tanggung jawab seluruh individu di perusahaan. Pola ini disebut dengan Total Quality Management. Total Quality Management inilah yang digunakan sebagai manajemen mutu terpadu yang digunakan hingga saat ini. Menurut International Organization for Standardization atau IOS, TQM atau Total Quality Management adalah suatu pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan, serta memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta masyarakat. TQM merupakan strategi untuk menanamkan kesadaran tentang kualitas pada semua pimpinan dan staf serta proses kerja dalam organisasi. TQM dikenal juga sebagai manajemen kualitas strategis atau strategis quality management dan pelayanan kualitas terpadu atau total quality service. Dengan kesimpulan bahwa mutu atau kualitas menurut Nasution yaitu mencakup usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan, mencakup produk, tenaga kerja, proses, dan lingkungan, dan merupakan kondisi yang selalu berubah, dianggap bermutu saat apa yang dianggap bermutu saat ini dianggap kurang pada masa mendatang, sehingga sangat perlu dilakukan continuous improvement atau perbaikan yang terus-menerus sehingga menemukan kualitas produk atau jasa yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dalam hal ini, TQM itu sendiri atau Total Quality Management adalah bagaimana memastikan produk itu bisa memberikan kualitas yang terbaik untuk pelanggan atau untuk masyarakat dengan tanggung jawab seluruh elemen dalam suatu perusahaan, mulai dari pimpinan, staf, dan semua yang terlibat dalam pembuatan produk tersebut, sehingga kita selalu bisa memberikan yang terbaik bagi masyarakat.
Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai materi ini. Semoga bisa bermanfaat untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan semuanya. Mohon maaf dalam penyampaian atau pemaparan saya mungkin ada hal-hal yang kurang atau kesalahan-kesalahan dalam penjelasan, mohon dimaafkan, dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan tetap sehat menjalani hari-hari kehidupan kita. Selamat malam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.